Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Saya merinding melihat hasilnya lebat buahnya setelah disiram menggunakan pupuk racikan paduan beberapa bahan, tanaman kecil pendek tambulapot maupun tanaman tinggi besar perkebunan sulit berbunga sulit berbuah langsung keluar berbunga dan berbuah lebat, berbuah banyak setelah disiram dipupuk menggunakan pupuk racikan yang saya akan buat sekarang ini. Nah, agar tidak penasaran menggunakan bahan apa saja yang saya akan padukan, mari simak videonya sampai selesai. Cara pembuatan pupuk untuk tanaman kecil pendek maupun tanaman besar perkebunan sulit berbunga sulit berbuah langsung berbunga dan berbuah lebat. Oke teman-teman, nah, kedua bahan inilah campuran bahan utamanya. Ada 2 saset, 1 saset minuman serbuk ya teman-teman, Kukubima beserta puyer bintang 7 yang tidak layak konsumsi atau yang sudah kadaluarsa. Sayang, daripada dibuang mending diracik atau dipupuk lalu dikombinasikan menggunakan beberapa bahan untuk menopang kekuatan bahan utamanya nanti. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan meracik pupuknya berukuran skala kecil ya teman-teman, berukuran 5 liter air. Nah, persiapkan wadah untuk menampung bahan-bahan yang akan digunakan. Boleh menggunakan wadah apa saja, bebas ya, mau ember, mau apa saja boleh. Nah, lalu untuk melarutkannya gunakan air bersih, air sumur atau air keran juga tidak apa-apa, yang penting yang digunakan air bersih ya teman-teman, berukuran 5 liter. Inilah cara saya yang pernah saya coba atau yang pernah saya lakukan meracik membuat pupuk lalu diterapkan ke beberapa tanaman kecil pendek tambulapot lalu diterapkan ke tanaman perkebunan tinggi besar sulit berbunga sulit berbuah. Setelah disiram dengan racikan pupuk ini langsung keluar berbunga dan berbuah lebat. Kadang cara yang tidak logis patut dicoba ya teman-teman. Jika sudah mencoba cara ini, cara itu belum berhasil, tidak sesuai yang diharapkan untuk merawat tanaman kita yang kita punya, sulit berbunga, sulit berbuah. Lalu sekalipun kunjung berbunga, kunjung berbuah, buahnya itu dan bunganya itu selalu rontok. Bisa diatasi dengan pupuk ini racikan padua beberapa bahan menggunakan 1 saset Kukubima beserta serbuk puyer bintang 7 ya teman-teman untuk menopang bahan utamanya nanti. Langsung saja dituangkan kedua saset serbuk ini, dilarutkan menjadi satu beserta air berukuran 5 liter ya teman-teman. Walaupun berukurannya skala kecil 5 liter, nantinya bisa cara menggunakannya itu dilarutkan lagi beserta air ya teman-teman, air biasa, air bersih 1:5. 1 liter racikan pupuk ini bisa dicampur lagi agar lebih banyak dengan air biasa berukuran 5 liter. Oke, sebelum saya melanjutkan ke langkah-langkah berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Oke, kita lanjut. Kalau sudah selesai kedua serbuk dilarutkan menjadi satu, kita ke langkah selanjutnya. Di sini saya akan menggunakan biang pupuk cair, yaitu M4 ya teman-teman. Ini adalah bakteri fermentasi bahan organik tanah, menyuburkan tanah dan menggemburkan, menyehatkan tanaman. Dan isinya itu berbentuk cairan ya teman-teman, beraroma bau tape. Dan kita wajib jika mau menggunakan dari M4 ini untuk meracik atau membuat pupuk, untuk membangunkan bakteri dari dormannya, menggunakan molase, tetes tebu ya teman-teman. Jika tidak ada, boleh menggunakan cara yang lain seperti menggunakan gula pasir atau gula aren. Kita takar terlebih dahulu banyaknya. Yang digunakan dari M4 ini cukup 2 tutup botolnya saja. Jangan banyak-banyak dikarenakan skala kecil yang dibuat atau yang diracik. Nah, berhubung menggunakan campurannya menggunakan serbuk minuman Kukubima sudah mengandung gula ya teman-teman. Jadi tidak usah menambahkan molase, tetes tebu atau gula pasir, gula merah ya teman-teman. Dan awas jangan sampai salah menggunakan M4-nya untuk pertanian, bukan untuk perikanan ya teman-teman. Yang botolnya kuning seperti ini yang digunakan untuk pertanian. Dan untuk mendapatkan M4 banyak di toko pertanian atau di online juga ya teman-teman untuk mendapatkan M4 tersebut. Oke, seperti biasa saya selalu menggunakan MSG untuk campuran memperkuatnya yang sering disebut micin penyedap rasa ya teman-teman, berukuran
30 gram bungkus kecil seperti ini 2.000 perak rupiah, harganya murah meriah. Boleh menggunakan merek apa saja, Ajinomoto, Miwon, Sasa boleh, yang penting yang digunakan MSG ya teman-teman. Kegunaan MSG atau yang sering disebut micin ini untuk tanaman sangat diperlukan memberikan nutrisi yang cukup untuk menyuburkan, menguatkan batang beserta akar tumbuhnya pucuk yang baru. Nah, kalau sudah disiram dengan racikan pupuk ini, keluar pucuk yang baru, bagus ya teman-teman, akan cepat keluar bunga dan berbuah. Yang tadinya sulit berbunga, sulit berbuah itu akan cepat keluar bunga dan berbuah lebat. Dikarenakan MSG atau yang sering disebut micin sangat bagus untuk merangsang pembungaan agar tanaman berbuah lebat, berbuah banyak. Juga tanaman tidak rontok bunga dan buah. Nah, untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan pupuk NPK 1616 ya teman-teman, pupuk mutiara butiran hijau seperti ini, khusus untuk pembungaan dan pembuahan yang digunakan. Cara seperti ini juga bisa dibilang ini memperkuat pupuk NPK 1616 dikombinasikan menggunakan campuran beberapa bahan, yaitu 1 saset serbuk minuman kuku Bima yang sudah tidak layak konsumsi beserta puyer bintang 7 ya teman-teman untuk menopang kekuatannya, lalu MSG dan M4. Nah, bahan utamanya pupuk NPK 1616 ini. Jadi sebelum melarutkan menjadi satu dengan racikan beberapa bahan yang sudah terracik berukuran 5 liter, larutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini ya teman-teman. Alasannya kenapa? Jadi pupuk NPK 1616 ini harus benar-benar larut terlebih dahulu berserta air sebelum dipadukan menjadi satu ya teman-teman, agar lebih bagus, lebih maksimal lagi nanti jadi pupuknya. Dan banyaknya yang digunakan dari pupuk NPK 1616-nya sekitar setengah gelas yang digunakan, jangan banyak-banyak ya teman-teman, dikarenakan sudah dipadukan menggunakan beberapa bahan, kekuatannya itu lebih berlipat untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Jadi cukup setengah gelas saja yang digunakan ya teman-teman. Lalu setelah ini, kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu, sebelum digunakan alangkah baiknya agar lebih bagus jadi pupuk, fermentasikan terlebih dahulu selama 10 hari, paling cepat ya teman-teman 10 hari, paling lama 2 minggu atau 14 hari. Dan untuk cara memfermentasikannya itu bebas, mau menggunakan wadah apa saja, mau ember yang ada tutupnya atau botol air mineral bekas, falcon ya teman-teman. Yang penting ada tutupnya saja yang digunakan. Simpan di tempat yang teduh, lalu harus dikontrol setiap harinya, dikarenakan lagi tahap fermentasinya itu akan mengeluarkan gas ya teman-teman. Agar tidak meledak harus dikontrol buka tutup dari tutup wadahnya itu. Dan untuk perbandingan penyampurannya 1:5 ya teman-teman. Dan kalau untuk takaran pemupukannya itu disesuaikan saja secukupnya. Yang penting dengan rutin saja 10 hari sekali pengocorannya ya teman-teman dari racikan pupuk ini. Oke, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.